asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Dr. Ali Asmar MPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah wisata ilmu. Kami memohon izin dari kelompok 3 untuk menjelaskan mata kuliah terkait materi dengan dasar-dasar pengetahuan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya Rama Hidayat sebagai anggota kelompok 3 dengan NIM 19205051 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Ibu Nofrileni dengan NIM 19205023, Ibu Yandizawati dengan NIM 19205036. Selanjutnya, Ibu Yunisa Astuti 19205037, dan terakhir saya sendiri yaitu Rahmat Hidayat dengan NIM 19205051. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Nofrileni terkait dengan penalaran. Kepada Ibu Nofrileni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrileni. Saya akan menjelaskan materi terkait penalaran. Penalaran adalah bentuk tertinggi dari pemikiran. Menurut Surya Sumantri tahun 2003, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sedangkan menurut Adib tahun 2011, penalaran adalah salah satu corak berpikir untuk menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memperhatikan azas-azas pemikiran. Azas pemikiran ini dibagi oleh Aristoteles menjadi 4. Yang pertama, prinsipium identitas atau azas identitas yang menyatakan bahwa sesuatu benda itu adalah benda itu sendiri, tidak mungkin yang lain. Contohnya, A adalah A, tidak mungkin A adalah B atau yang lain. Rumusnya, bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Yang kedua, prinsipium contradictoris atau azas kontradiksi yang menyatakan suatu tidak dapat menjadi benda itu sendiri sekaligus benda yang lain dalam waktu yang sama. Contoh, A sama dengan B sama dengan min B. Atau, lantai ini kotor sekali dan sangat bersih. Rumusnya, tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Yang ketiga, prinsipium exclusivity atau azas penolakan kemungkinan ketiga, di mana pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Contoh, meja ini hitam dan meja ini tidak hitam. Kedua pernyataan itu tidak bisa sama-sama benar untuk meja ini, dan keduanya pun tidak sama-sama salah. Salah satu di antaranya mesti benar dan yang lainnya mesti salah. Rumusnya, suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Yang keempat, azas cukup alasan, di mana tidak ada sesuatu yang mungkin terjadi dengan begitu saja tanpa alasan-alasan tertentu. Jadi, penalaran merupakan salah satu proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan dan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Penalaran ini ada dua. Yang pertama, penalaran langsung. Penalaran langsung merupakan penalaran yang premisnya hanya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Konklusinya ditarik dari satu premis saja. Contoh, semua bintang film memakai sabun Lux. Jadi, sebagian pemakai sabun Lux adalah bintang film. Yang kedua, penalaran tidak langsung, yang merupakan penalaran yang premisnya lebih dari satu proposisi. Konklusinya ditarik dari dua premis. Contoh, semua mahasiswa adalah anak pintar.
Dina adalah mahasiswa. Dina adalah anak pintar. Ciri-ciri penalaran. Yang pertama, adanya satu pola pikir yang luas yang dapat disebut dengan logika. Yang kedua, bersifat analitik dari proses berpikirnya, bukan berdasarkan perasaan. Syarat-syarat penalaran. Yang pertama, orang itu diakui keahliannya oleh orang lain. Yang kedua, pernyataan yang dibuat berkenaan dengan keahlian dan relevan dengan persoalan yang dibahas. Yang ketiga, hasil pemikiran dapat diuji kebenarannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Naprileni yang telah menjelaskan materi terkait dengan penalaran. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri terkait dengan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan materi tentang logika. Secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa, atau yang lebih sederhana, perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Logika berasal dari mitos Yunani kuno. Di awal telah disebutkan bahwa sejak Thales logika sudah digunakan, walaupun pada waktu itu istilah logika belum ada. Namun cara berpikir Thaleslah yang menunjukkan bahwa itu adalah cara berpikir dalam logika. Sejak Thales telah ada logika, karena filsuf yang pertama kali lari dari mitos atau mitologi adalah Thales. Ia mencoba untuk merubah cerita-cerita para dewa yang menciptakan alam semesta ini. Ia pun mencoba untuk mempertanyakan tentang terjadinya alam semesta yang disebut dengan teologia atau kosmogoni. Dari hal itu, filsafat lari dari mitos menuju logos, dari takayul ke pikiran, dan tentunya Thaleslah yang pertama kali menggunakan pikirannya untuk merubah mitos-mitos menjadi logos. Dari logos tersebut, maka logika mempunyai dua makna. Yang pertama, sebagai logika sebagai ilmu pengetahuan, logika sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, logika dapat dikatakan sebagai sebuah cabang filsafat yang praktis. Kita lanjutkan. Logika menurut para ahli, menurut Rahmat pada tahun 2013, ada 3 pendapat menurut ahli yang kami cantumkan. Yang pertama, menurut Aristoteles, di mana logika adalah ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat. Menurutnya, logika merupakan batu fondasi yang penting bagi semua jenis pengetahuan. Yang kedua, William S. Sahakian mengatakan bahwa logika adalah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Hakikat dari pengertian ini adalah menegaskan bahwa logika harus dipahami lewat sebuah penalaran, karena sebuah penalaran akan dikatakan logis jika menggunakan konsep berpikir dalam logika. Maka demikian, dalam memahami logika terlebih dahulu harus dipahami apa itu penalaran. Selanjutnya, yang ketiga kami cantumkan adalah menurut Cecep Sumarna. Dalam Susanto pada tahun 2011, menurutnya logika adalah cara penarikan kesimpulan atau pengkajian untuk berpikir secara sahih. Sehingga dari pengertian itu dapat kita jelaskan atau dapat kita simpulkan bahwa logika merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Kita lanjutkan ke pembahasan logika lainnya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang macam-macam logika. Ada 2 macam logika. Yang pertama, logika alamiah. Yang kedua, logika ilmiah. Untuk pertamanya, saya akan menjelaskan materi terkait tentang logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia
yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Yang kedua, yaitu tentang logika ilmiah, di mana logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat potongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak mengurangi kesesatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang logika ini, yaitu terkait tentang cara penarikan kesimpulan. Dalam pikir logika, kami maksudkan untuk menggantikan istilah cara penarikan kesimpulan dalam logika, dari logika tradisional hingga logika modern. Ada dua cara penarikan kesimpulan, yaitu tentang induktif dan deduktif. Secara sederhana, logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan sebaliknya, logika deduktif kesimpulannya dapat ditarik dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama secara spesifik tentang logika induktif. Penarikan kesimpulan dalam logika induktif dari pernyataan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Misalnya atau contoh kami berikan pada makalah, yaitu misalnya kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, dan hewan lainnya juga mempunyai mata. Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa semua hewan mempunyai mata. Nah, berikutnya yang kedua yaitu tentang logika deduktif. Logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Penarikan secara deduktif ini menggunakan pola pikir silogisme yang disusun dari dua pernyataan dan satu kesimpulan. Dalam silogisme dapat dibedakan adanya dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor, serta adanya kesimpulan yang merupakan pengetahuan yang didapat dari kedua premis tersebut. Contohnya yang kami berikan pada makalah yaitu sebagai premis mayor, yaitu semua manusia bernafas, sedangkan sebagai premis minor yaitu Budi adalah seorang manusia. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan atau sebagai kesimpulannya yaitu jadi Budi bernafas. Nah, demikian tentang cara penarikan kesimpulan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari logika. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari logika. Dalam makalah kami memaparkan beberapa fungsi logika, diantaranya ada 4 fungsi logika. Yang pertama, dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, serta berpikir koheren. Kita lanjutkan ke fungsi logika yang kedua, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Yang keempat, meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan. Demikian materi tentang logika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi terkait dengan logika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yandrizawati tentang sumber pengetahuan. Kepada Ibu Yandrizawati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan.
Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia. Pengetahuan menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu, dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang ingin diketahuinya. Perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia untuk memahami suatu objek tertentu, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang bersifat positif, sistematis, dan sudah diuji. Klasifikasi sumber pengetahuan ada 4. Yang pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmu, ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat pengetahuan agama. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang karena seseorang memiliki sesuatu atau karena menerima secara baik. Sedangkan pengetahuan ilmu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat kuantitatif dan objektif seperti ilmu alam dan sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang keempat, pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya didapat dari Tuhan lewat para utusannya. Cara memahami pengetahuan. Cara yang mendasari dan yang dapat digunakan untuk memahami pengetahuan antara lain lewat pengalaman, ingatan, kesaksian, minat dan rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika bahasa, kebutuhan hidup manusia. Sumber pengetahuan merupakan aspek-aspek yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan yang berkembang dan muncul dalam kehidupan manusia. Cara penarikan kesimpulan. Adapun cara penarikan kesimpulan menurut Surya Sumantri terdapat 4, yaitu pertama rasionalisme. Kaum rasionalis mendasarkan diri kepada rasio, metode deduktif dalam menyusun pengetahuan. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapat dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Ide ini menurut mereka bukanlah ciptaan manusia yang dikenal dengan nama idealisme. Fungsi pikiran manusia hanya mengenali prinsip tersebut yang lalu menjadi pengetahuannya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya ide bagi kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pra-pengalaman yang didapatkan manusia lewat penalaran rasional. Masalah utama yang timbul dari cara berpikir seperti ini adalah kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Ide yang satu bagi si A mungkin bersifat jelas dan dapat dipercaya, namun hal itu belum tentu bagi si B. Yang kedua, empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera manusia. Gejala itu jika ditelah lebih lanjut mempunyai beberapa karakteristik tertentu. Umpamanya terdapat pola yang teratur mengenai sesuatu kejadian tertentu. Dengan menggunakan metode induktif, maka dapat disusun pengetahuan yang berlaku secara umum lewat pengamatan terhadap gejala-gejala fisik yang bersifat individual. Masalah utama yang timbul dalam penyusunan pengetahuan secara empiris adalah bahwa pengetahuan yang dikumpulkan itu cenderung untuk menjadi suatu kumpulan fakta-fakta, belum tentu bersifat konsisten, dan mungkin saja terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif. Sumber pengetahuan yang ketiga, intuisi. Menurut Surya Sumantri, intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan dan tidak dapat diandalkan. Sumber pengetahuan yang keempat adalah wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia lewat perantaraan para nabi. Dari uraian di atas,
yang dapat dijadikan sumber pengetahuan adalah wahyu, pengalaman, dan rasio. Sedangkan intuisi tidak dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan karena ia bersifat personal dan tidak bisa diramalkan serta bersifat tiba-tiba atau seketika. Demikianlah penyajian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yandizawati yang telah menjelaskan materi terkait dengan sumber pengetahuan. Materi yang terakhir terkait dengan kriteria kebenaran dijelaskan oleh Ibu Yunisa Astuti. Kepada Ibu Yunisa Astuti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keempat mengenai kriteria kebenaran. Yang pertama itu pengertian dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya proposisi atau makna yang dikandung dalam suatu pernyataan yang benar. Apabila subjek menyatakan kebenaran, artinya bahwa yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat, hubungan, dan nilai. Tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama terhadap apa yang dianggapnya benar. Secara umum, definisi yang standar mengenai kebenaran diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Perihal kebenaran ini memang menjadi tujuan utama dari kajian ilmu filsafat. Para filosof telah lama mengupayakan dan mencari kebenaran. Menurut Plato, kebenaran yang utama adalah yang di luar dunia ini. Maksudnya ialah suatu kesempurnaan tidak dapat dicapai di dunia ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kebenaran. Yang pertama itu kebenaran epistemologis. Kebenaran epistemologis disebut juga dengan kebenaran logis. Kebenaran epistemologis merupakan kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Sebuah pengetahuan disebut benar, dan kapan pengetahuan disebut benar? Apabila apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang ada dalam objek. Yang kedua, kebenaran ontologis. Kebenaran ontologis berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat dari objek. Kebenaran ontologis merupakan kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada. 3. Kebenaran semantik. Kebenaran semantik merupakan kebenaran yang terdapat dan melekat dalam tutur kata dan bahasa. Kebenaran ini berkaitan dengan pemakaian bahasa. Bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori tentang kebenaran. Yang pertama yaitu teori koheren atau saling berhubungan. Teori ini berpendapat bahwa suatu proposisi itu benar apabila hal yang tersebut mempunyai hubungan dengan proposisi yang telah ada, yang telah dianggap benar. Dengan kata lain, yaitu apabila proposisi itu mempunyai hubungan dengan proposisi terdahulu, maka proposisi yang baru ini atau pernyataan yang baru ini dianggap benar. Pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui fakta sejarah dan logika. Contohnya seperti ini. Bila ada pernyataan bahwa semua manusia akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa Agus adalah manusia dan Agus pasti mati, pernyataan tersebut yang kedua adalah benar juga. Sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama. Itu teori yang pertama. Selanjutnya teori korespondensi atau saling berkesesuaian. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi itu benar apabila proposisi atau pernyataan itu saling berkesesuaian dengan kenyataan atau realitas di lapangan. Kebenaran demikian dapat dibuktikan secara langsung pada dunia nyata. Contohnya seperti ini. Jika ada pernyataan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan itu benar. Sebab pernyataan tersebut bersifat fakta, yaitu memang Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis berpandangan bahwa pernyataan itu dianggap benar jika mempunyai kegunaan yang praktis dan dalam kehidupan. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya. Yang keduanya berhubungan langsung dengan realita objek. Teori pragmatis berusaha menguji kebenaran ide-ide melalui konsekuensi dari praktik atau pelaksanaannya. Artinya, ide-ide itu belum dikatakan benar atau salah sebelum kita uji. Contohnya seperti ini. Jika ada orang yang menyatakan sebuah teori X itu dapat meningkatkan prestasi dalam pembelajaran atau dalam hasil belajar siswa, maka teori X itu dianggap benar
sebab teori X itu mempunyai fungsi atau mempunyai kegunaan dalam hasil belajar siswa. Maka bisa dikatakan bahwa teori X tadi merupakan pernyataan yang benar. Itulah tadi tentang teori-teori kebenaran. Manusia sebagai makhluk pencari kebenaran dalam perenungannya akan menemukan 3 bentuk eksistensi. Yang pertama itu agama, yang kedua ilmu pengetahuan, dan filsafat. Agama mengantarkan pada kebenaran dan filsafat membuka jalan untuk mencari kebenaran. Sedangkan ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah kebenaran itu sendiri, karena manusia menuntut ilmu dengan tujuan mencari tahu rahasia alam agar gejala alamiah tersebut tidak lagi menjadi misteri. Itulah tadi penjelasan tentang kriteria kebenaran. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Yunisa Astuti yang telah menjelaskan materi terkait kriteria kebenaran. Demikian penyajian materi terkait dengan dasar-dasar pengetahuan yang telah kami sampaikan dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dalam video ini atau penjelasannya atau sikap dari penyaji. Mohon maaf, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.